Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Siemens Digital Telephony, di mana si Siemens Digital Telephony ini bisa kita sebut sebagai transmisi data. Siemens transmisi teleponi sendiri adalah sebuah program atau aplikasi CBT, Computer Based Training, yang menjelaskan tentang transmisi data analog dan digital. Lalu untuk apa kita belajar Siemens Digital Telephony ini? Diharapkan nanti memiliki pandangan tentang bagaimana garis komunikasi jarak jauh. Jadi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara transmisi data dan mengetahui nama dan dapat menjelaskan langkah-langkah konversi sinyal analog ke sinyal digital. Jadi tujuan kita belajar dengan Siemens Digital Telephony adalah untuk mengetahui nama dan dapat menjelaskan langkah-langkah konversi sinyal analog ke sinyal digital nantinya. Untuk pembagian sinyal teleponi sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah individual connection. Individual connection sendiri bisa kita juga sebut sebagai transmisi digital koneksi tunggal, yaitu seperti kita bisa lihat pada contoh sebuah jaringan telepon di mana setiap pelanggan biasanya terhubung ke bursa melalui pasangan kabelnya sendiri. Jadi bisa kita lihat seperti contoh di atas di layar, di mana pelanggan terhubung ke bursa melalui pasangan kabelnya sendiri-sendiri, yaitu due to high cost of the network, dan seterusnya. Sudah ada penjelasannya. Jadi individual connection seperti bisa kita lihat pada contoh. Jadi ada 3 calls are switched simultaneously via this pair of wires. Untuk contoh yang kita lihat saat ini adalah contoh individual connection atau koneksi tunggal. Oke, selanjutnya adalah frequency division multiplex. Apa itu frequency division multiplex? Yaitu adalah transmisi suara yang hanya membutuhkan band frekuensi yang sempit. Jadi untuk frekuensi division multiplex atau FDM ini adalah transmisi suara yang hanya membutuhkan frekuensi yang sangat sempit. Band frekuensi seperti kita bisa lihat pada contoh frekuensi division multiplex. Untuk warna kuning bisa disebut transmission of the speech band. Jadi frekuensi bandnya kita lambangkan warna kuning seperti pada gambar di atas. Seperti pada gambar di layar. Jadi untuk to make use of the full bandwidth, untuk menggunakan full bandwidth, frekuensi band dengan menggunakan 12 panggilan yang bisa kita transmisikan pada beberapa waktu yang sama. Seperti contoh di frekuensi division multiplex. Jadi seperti ini. Transmisinya adalah 12 bandwidth.
Seperti kita bisa lihat pada contoh, frekuensi division multiplex ini setelah dimodulasi pada sesi pertama, band suara individu kembali ke bentuk aslinya. Jadi setelah dimodulasi, modulation seperti saya lihat, modulation akan diproses dan akan kembali ke bentuk aslinya. Prosedur ini memungkinkan transmisi simulation dan dari beberapa band suara melalui satu jalur. Jadi setelah melalui individual speech band akan bisa kembali ke bentuk aslinya, seperti modulation melalui speech band ke demodulation. Jadi akan seperti ini hasilnya. Seperti kita misalnya pada contoh frekuensi division multiplex atau TDM ini, selanjutnya adalah time division multiplex atau DDM. Time division multiplex sendiri didasarkan pada teori bahwa bentuk gelombang lengkap tidak membutuhkan transmisi sinyal seperti yang ditemui pada telepon. Hal ini cukup untuk dijadikan sampel bentuk gelombang secara berkala dan mengirimkan hanya sampel ini. Jadi seperti kita lihat pada contoh time division multiplex atau TDM. Prinsip TDM didasarkan pada teori bahwa untuk gelombang lengkap tidak membutuhkan transmisi sinyal. Oke. Sampel ditransmisikan sebagai pulse dengan amplitudo dan berbeda analog. Prosedur ini disebut pulse amplitude modulation. Di mana interval digunakan untuk mentransmisikan amplitudo modulation atau yang kita kenal sebagai pump. Contoh lain untuk transmisi yang menggunakan amplitudo berbeda seperti pada gambar bisa kita lihat. Setelah transmisi masuk ke dalam multiplexer, maka yang terjadi adalah penggabungan conversion line. Jadi akan langsung membentuk seperti kromosom, bisa kita pada gambar pada common line. Pulse code modulation (PCM). Oke, ini contoh dari pulse code modulation PCM. The sample out from are that transmits with pulse at different amplitudes with binary digit. The procedure is called pulse code modulation. Jadi dipanggil dengan different pulse pulse yang berbeda-beda. Setelah masuk ke multiplexer maka akan jadi satu di common line setelah itu. Keuntungan dari prosedur digital signal PCM sendiri, sedangkan
bisa kita lihat pada contoh di layar ini, the analog samples contohnya biasanya terdiri atas 8 bits, dimana setiap bit mengirimkan transmisi kode pada setiap sampel signal 1 dan signal 1 ke signal 2 itu adalah 8 bit. Oke, transmission techniques. Ini adalah teknik-teknik transmisi dari PCM, di mana trans only can telephone signals within the frequency range of 3000 to 30,100 Hz. Trans hanya membawa sinyal telepon dalam rentang frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Jadi ini adalah teknik transmisinya. Oke, ini nomor 3. With time division multiplex or TDM code, consecutive samples of telephone signals are transmitted via command line. This is test, atau ini adalah contoh latihan dari materi-materi yang di awal, yaitu individual connection, which frequency interval is between the current frequency division multiplex. Okay, C. Okay, correct. Okay, the next, which is the correct name of the procedure of the transmission of simple pulse with different obtuse analog, is about okay, B. Okay. Okay, the next question, what is the name of the time interval between two sampling instant? Okay, this is page time slot A. Okay. Setelah kita bahas pada materi awal, kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu di transmission, objective, individual, connection, dan ini adalah daftar materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, setelah kita belajar bagaimana koneksi tunggal, frekuensi division multiplex, time division multiplex, dan selanjutnya kita akan membahas PCM, atau sering kita kenal dengan pulse code modulation, yaitu prinsip teknologi PCM. Pulse code modulation sendiri dikenal sebagai pengubah bentuk gelombang analog menjadi sinyal digital, atau sinyal PCM yang dapat mentransmisikan baik sendiri atau disisipkan dengan kode biner atau sinyal PCM lainnya. Jadi PCM ini adalah pengubah bentuk gelombang analog menjadi sinyal digital. Setelah kita mempelajari dari PCM ini, kita akan memahami nama dan bagaimana cara menerangkan transmisi data dari PCM ini berjalan. Seperti kita lihat pada contoh, every PCM system has the basic component. Setiap PCM memiliki
komponen-komponen dasar seperti analog digital conversion, transmitter, dan multiplexer. Jadi ketika sinyal-sinyal dikirim saat mulai masuk ke multiplexer, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah multiplexer. Seperti kita lihat pada garis-garis kuningnya, ini adalah data yang telah dikirim dan melalui multiplexer. Pada PCM sendiri ada beberapa langkah untuk mengkonversikan sinyal analog telepon channel ke digital. Seperti kita bisa lihat lagi pada contoh 2.3. Ini adalah contoh bagaimana sinyal analog dikonversi dengan multiplexer ke digital channel. Ini adalah band limiting, sampling, dan encoding. Ini adalah contoh untuk 2.3.1. With the aid of low pass filter, the audible frequencies are limited to 300 and 3000 and 400 Hz. Adalah contoh sinyal digital setelah melalui multiplexer. Dan ini adalah contoh sampling. Oke, say. Ini adalah latihan lagi. Every 125. Di mana sinyal digital melalui electronic sampling. Ketika sinyal digital ditutup, sinyal mulai berubah dari analog menjadi ke sinyal digital. Oke, selanjutnya hasil dari electronic switch akan menjadi sinyal-sinyal pump. Oke, B, digital form of the telephone channel. Jadi itu adalah pengertiannya dari pump. Sebenarnya ini salah. Pengertian sebenarnya dari pump adalah an analog code modulation. Untuk encoding dari pump sendiri biasanya mengkonversikan dari binary code 8 bit. Seperti kita bisa lihat pada contoh. Setelah sinyal melalui encoding, yang akan terkirim, bit-bit yang akan terkirim adalah 8 bit. Mulai dari go pass switch dan akan melalui encoding. Jadi bit-bit yang dikirim pada pulse code modulation ini adalah 8 bit. Hampir sama seperti single konversi tadi. Ini adalah contoh encoding dari modulation.
Seperti kita bisa baca, the first stage in the conversation of the detailed signal in the quantizing of pump signal. Pada contoh encoding ini, di mana intervalnya yang digunakan adalah 16 interval. Tapi sebenarnya umumnya menggunakan 256 interval, tapi pada contoh ini kita menggunakan 16 interval saja. Jadi untuk menghitung interval-intervalnya, ini adalah contohnya ketika proses dijalankan, maka secara akan otomatis sampel dan quantizing intervalnya berjalan. Setelah sinyal-sinyal tersebut melalui stage yang pertama, maka akan ke second stage atau stage yang kedua, di mana encoding akan menghitung intervalnya. Jadi contohnya seperti ini. Dimulai dari angka 1 atau flag of positive quantizing interval. Jadi intervalnya untuk T0 dimulai dari 1. Untuk contoh dari BCM ini bisa kita lihat multiplexernya ada 3, dimana setelah sinyal-sinyal melewati multiplexer, maka baru akan berubah menjadi sinyal digital. Ini adalah soal latihan di mana sinyal multiplexer mengganti sinyal analog ke sinyal digital. Oke, latihan lagi, which system is responsible getting of pump channel? Jadi jawabannya adalah switch. Ini adalah soal 8-bit binary code, requires only part of sampling interval. Jadi transmisi 8-bit binary code, syaratnya hanya beberapa bagian saja, yaitu sampling interval. Jadi jawabannya masih loading. Seperti untuk keterangannya, seperti kita bisa review pada layar. In this example, transmission of an 8-bit binary code requires only on 1/3 of sampling interval. Jadi contohnya seperti ini, di mana setiap interval terdiri atas 8 bit. Jadi selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan penjelasan tentang multiplexing, di mana pada seksi ini kita akan menjelaskan prinsipal multiplexing dan demultiplexing. Seperti kita bisa lihat pada contoh, 4 masukan ini adalah 4 sinyal PCM sampel berurutan oleh switch A, di mana switch A ini akan mengirim sampel-sampel berurutan dan melalui proses-proses tertentu. Oke, bisa kita lihat pada contoh. Setelah switch A ini kita operasikan, maka akan mulai terbentuk link-linknya atau line yang akan membentuk sinyal-sinyal.
dari beberapa line. Berikut ini adalah contoh dari multiplexing dan demultiplexing. Jadi setelah mulai membentuk link-link atau data, multiplexing akan mengirim sinyal-sinyalnya ke demultiplexing. Maka prosesnya seperti ini. Setelah pengiriman mulai berjalan dengan lancar, di mana sisi lain dari multiplexing ini akan mengcover setiap kiriman dari multiplexing yang pertama ke demultiplexing hingga akhirnya menjadi sebuah data. Untuk multiplexing dan demultiplexing sendiri hanya akan berjalan dengan sinkron ketika switch A atau bisa kita dengan multiplexing 1 mengirimkan side ke switch B. Seperti kita lihat pada prosesnya ini. Untuk alasan ini transmitter di sisi lain menggunakan PJM signal atau di sinyal digital, dan di sisi lainnya lagi demultiplexing akan menerima sinyal yang dikirim oleh multiplexing ini. Seperti kita bisa review pada contoh transmission linknya seperti ini. Untuk transmission linknya atau proses penggunaan data digital bisa kita sebut sebagai slot time pembuatan link. Setelah kita mempelajari ini, seharusnya kita sudah mengetahui basic dari principles of PJM transmisi system sendiri. Jadi seperti apa band limiting of telephone signal, tax of the receiver side. Setelah kita mempelajari ini semua, diharapkan kita bisa menjelaskan bagaimana creation of PC, quantizing and encoding samples, interleaving of PJM binary code in telephone signal with the PJM binary. Jadi kita sudah mempelajari beberapa hal setelah kita mulai dari awal belajar dengan PJM ini. Berikut ini adalah contoh-contoh tesnya yang akan kita pelajari, yaitu tes pertama, how many time slot does pulse frame of PJM system. Kita tulis 16 time slot. Jadi ini adalah fungsi yang mana yang menggunakan limit, yaitu low pass. Ini bisa kita juga sebut sebagai fungsional unit limit. Oke, soal yang ketiga, which is the interval between two sample from the same telephone signal. Kita tuliskan saja 125. Oke. Oke, soal selanjutnya, what's the name of a bit sequence we contain 8 bit binary code H input signal. Jadi ini adalah time slot. Pertanyaannya adalah yang mana yang menggunakan 8 bit binary code untuk menginputkan signal. Jadi jawabannya adalah pulse frame. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di bab 2 ini. Terima kasih kepada Bapak Nur Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.